Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Sudah siap belajar? Untuk mengecek kehadiran pada hari ini, apakah semuanya sekolah atau ada yang tidak masuk? Laki-laki ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Rehan sakit? Ya. Kita doakan bersama bagi teman-teman kita yang kurang sehat, kita doakan semoga lekas sembuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa ya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua. Terima kasih telah mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya atau cahaya dan sifatnya. Tapi sebelum memulai pembelajaran kali ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita mengawali pembelajaran pada hari ini dengan menyanyikan lagu wajib. Silakan untuk berdiri. Ya, KM memberi aba-aba, boleh silakan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana anak-anak? Semua sudah siap belajar? Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Jadi semuanya sudah siap belajar? Kita seperti tadi telah Bapak sampaikan bahwa pembelajaran pada hari ini kita akan mendalami tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa memahami sifat-sifat cahaya dengan melakukan praktek sederhana ya di kelompok, untuk menemukan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah kalian mempraktekkan, kemudian menemukan sifat-sifat cahaya dengan alat-alat yang sudah Bapak sediakan, nanti kalian tiap kelompok mempresentasikan ke depan apa sifat-sifat cahaya yang dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap?
Mungkin ada yang dari rumahnya sudah bawa alat-alat untuk pembelajaran hari ini. Ya, untuk kelengkapannya mungkin nanti Bapak membawa juga nih untuk tiap kelompok. Silakan dibantu ketua kelompoknya. Ya, semangat. Alat tulisnya keluarkan. Ada yang bawa gelas? Mungkin ada yang bawa kaca? Silakan keluarkan. Yang bawa sendok? Mana yang bawa itu? Di sini sudah bawa kaca ya? Nah, kartonnya belum ada. Nah, yang ini bisa dengan HP nanti. Silakan bekerja secara berkelompok ya. Kalian nanti dulu belum? Nah itu. Sebentar untuk pemahaman awal kalian tentang cahaya ya. Dan sifat-sifatnya. Bapak mau menanyakan dulu, apa artinya cahaya? Apa? Sinar. Kelompok ini selain dari sinar? Ya, itu sumbernya ya. Sesuatu yang bercahaya. Ya, sesuatu yang bercahaya. Cahaya itu bisa keluar dari sumbernya, sumber cahaya. Nanti kita jelaskan setelah kalian melakukan percobaan. Untuk pengetahuan awal, Bapak akan putarkan ya video dulu. Silahkan masing-masing kelompok untuk menyimak dulu. Ya, silahkan simak video berikut. Ya, sudah. Terima kasih kalian telah menyaksikan tadi pemutaran video tentang sifat-sifat cahaya ya. Sekarang seperti yang telah tadi disampaikan, tugas kalian silahkan dengan alat-alat yang sudah disediakan kalian menemukan sendiri sifat-sifat cahaya di masing-masing kelompok. Silahkan. Kemudian sifat cahaya yang kalian temukan kalian tulis, kemudian nanti dipaparkan di depan kelas oleh masing-masing kelompok. Silahkan, selamat bekerja. Nah, alat-alatnya, nah bisa pakai lilin nih.
Baterainya tidak cukup, boleh pakai lilin. Ya. Cukup satu. Silakan satu persatu kalian demonstrasikan, kemudian hasilnya ditulis. Nanti bahan-bahannya juga ditulis. Ayo baterai, boleh pakai baterai, ini boleh pakai ini. Silakan bekerja sama. Ini kelompok ini nggak ada kaca, baterainya ada. Ya silakan. Sifat cahaya apa yang bisa kalian temukan dengan alat-alat yang sudah kalian bawa? Silakan. Silakan praktekkan dengan baterai. Boleh. Yang ada yang megang, dipegang. Oh ini dulu silakan sambil hasilnya ditulis, bukan di bawah, lihat bawah aja. Ini kalau siang memang tidak kelihatan. Kalau di malam hari ini terlihat. Silakan. Boleh dengan baterai ini yang ada di HP, ya praktekkan sambil tulis hasilnya. Hasilnya tulis. Sifat cahaya apa yang ditemukan? Ayo sambil ditulis hasilnya. Ini sudah dipraktekkan. Yang ini bisa, baterainya mana? Oh ada yang bisa dengan baterai ke samping lurus, namanya juga merambat. Tulis hasilnya. Sudah? Ada kelompok yang sudah? Silakan dari kelompok ini dulu. Kelompok apa ini? Kelompok kancil mempresentasikan ke depan. Silakan semuanya. Nanti salah seorang ada yang membacakan. Ya, ke depan. Ayo ke depan, semuanya ke depan. Yang mau menyampaikan di tengah. Boleh mau yel-yel dulu? Coba apa hasil dari percobaan kalian tadi di kelompok, sebutkan. Silahkan baca. Mempraktikkan di kelompok kami menemukan beberapa sifat cahaya dan cahaya. 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat dibiaskan. 3. Cahaya ini dapat diperdekat. 4. Cahaya tidak bisa menembus cendera.
bahan-bahan praktek. Baterai, lilin, supaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. 3. Supaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya tidak bisa menembus benda gelap. Cahaya tidak dapat menembus benda gelap. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Ya, terima kasih. Beri tepuk wow untuk kelompok kancil. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Untuk yang kedua, kelompok ya, Melati, silakan ke depan. Semuanya presentasikan apa yang dapat ditemukan dari sifat-sifat cahaya dari bahan-bahan yang telah disediakan tadi. Silakan. Ya, boleh. Setelah kami bekerjasama dalam kelompok, kami menemukan sifat cahaya yaitu 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat membentuk bayangan. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Alat yang digunakan dalam percobaan yaitu baterai, lilin, kaca, dan kaca. Terima kasih. Ya, kelompok Melati menemukan dari percobaannya yaitu nanti dulu 1. Cahaya merambat lurus, cahaya dapat membentuk bayangan, dan cahaya dapat dipantulkan. Ada kelompok lain yang mau mengomentari? Ya, terima kasih. Kasih tepuk wow untuk kelompok Melati. Kasih oh, kasih wow. Silakan kembali. Untuk selanjutnya kelompok Tulip, silakan ke depan. Boleh yel-yel dulu. Kalau punya yel-yel kelompok, ya, yang membacakan di tengah silakan. Silakan dibacakan, kelompok yang lain menyimak. Kami dari kelompok Tulip, setelah melakukan percobaan, kami menemukan sifat cahaya. 1. Cahaya dapat dibiaskan. 2. Cahaya dapat menembus benda ini. 3. Cahaya dapat diuraikan dengan bahan praktek, gelas, sedotan plastik, kaca, dan lilin. Ya, tadi kelompok Tulip dapat menemukan sifat cahaya 3. Cahaya dapat dibiaskan, dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat diuraikan. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ya, terima kasih. Kasih tepuk wow. Kasih. Silahkan kembali ke tempat. Jadi terima kasih dalam pembelajaran kali ini. Kalian tadi telah mempresentasikan tentang sifat-sifat cahaya, sifat-sifat cahaya. Kita bahas dulu dari awal. Tadi apa cahaya itu? Adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari, lampu, yang dapat membuat kita bisa melihat. Matahari, lampu, itu disebutnya sumber cahaya. Sumber cahaya itu benda atau sesuatu yang dapat memancarkan cahaya. Sesuatu yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Bisa matahari,
bisa lampu senter, bisa lilin, bulan, tuh. Sifat-sifat cahaya tadi kalian telah temukan, diantaranya merambat lurus, kemudian dapat dipantulkan. Yang ketiga, dapat menembus benda bening. Yang keempat, dapat dibiaskan. Kelima, dapat diuraikan. Keenam, dapat membentuk bayangan. Tuh contoh ketika kita menyalakan senter, kemudian di depannya ada kardus atau ada apa saja celah yang bisa cahaya senter itu masuk, itu maka cahaya dari senter itu akan merambat lurus. Atau dalam kehidupan sehari-hari, cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah kita lewat jendela umpamanya. Itu contoh cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketika bagaimana itu? Cahaya dari senter baterai kita sorotkan, kita pantulkan ke kaca, ya, menimbulkan pantulan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening seperti plastik yang transparan, yang putih. Sementara kalau mengenai plastik yang hitam tadi tidak dapat menembus. Yang selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Ketika sendok kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Kenapa bisa bengkok? Coba kelompok ini kenapa bisa bengkok? Karena kenapa bisa bengkok? Nah, yang sebelah atas dan yang sebelah bawah yang ada di air kelihatannya tidak lurus karena disebutnya pembiasan karena ada perbedaan tekanan cahaya yang masuk ke dalam gelas. Sebab yang atas berupa ruang kosong, sementara yang di bawah adalah berupa air, sehingga rambatan cahaya itu terputus. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan seperti terbentuknya pelangi, atau boleh kita mempraktekkan kaca dibawa ke sinar matahari, itu akan membentuk bayangan seperti pelangi karena cahaya matahari memiliki sinar ultraviolet. Atau tadi sudah dipraktekkan oleh kelompok tulip ya, di wadah yang berisi air, itu bisa menguraikan cahaya. Kemudian cahaya dapat membentuk bayangan. Contoh tadi ketika disorotkan sinar baterai ke lilin umpamanya, atau kita berdiri di sinar matahari. Coba pentingnya cahaya bagi kehidupan? Penting tidak dalam kehidupan kita? Penting. Untuk apa cahaya? Untuk melihat, untuk berjalan. Untuk apa lagi cahaya? Untuk kegiatan sehari-hari kita butuh cahaya. Ya, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita semua makhluk hidup membutuhkan cahaya, baik manusia maupun tumbuhan, semuanya membutuhkan cahaya. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita tidak ada cahaya, di malam hari kita mati lampu, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mau makan juga kita nunggu hidup lagi lampu. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan aktivitas. Walaupun kita punya
mata untuk melihat, tapi kalau tidak ada sinar yang memantul ke mata kita, kita tetap tidak bisa melihat. Apalagi manfaatnya sinar matahari umpamanya dalam kehidupan sehari-hari. Sinar matahari untuk apa? Menjemur pakaian ya. Apalagi banyak. Mengeringkan pakaian, mengeringkan padi ya. Jadi banyak manfaatnya cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya nikmat yang luar biasa oleh Allah kita diberi cahaya atau sumber-sumber cahaya. Kita patut bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur? Diberi nikmat cahaya oleh Allah, diberi nikmat penglihatan. Ya, dengan cara beribadah dan memanfaatkan segala nikmat yang Allah berikan untuk sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Harus kita syukuri nikmat dari Allah, kita diberi cahaya. Itulah mungkin pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan, ini ada LKPD, tugas kelompok, silakan masing-masing kelompok mengerjakan. Silakan bekerja sama. Sebagai penutup dari perjumpaan kita pada hari ini, coba silakan menyanyikan lagu Sifat-Sifat Cahaya. Ya, silakan. Empat dibiaskan, lima diuraikan menjadi pelangi. Sudah, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan berdoa dulu sebelum pulang. Wa fil akhirati
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bersalaman dari sini dulu. Lanjut ke kelompok kedua. Kelompok ketiga.